Halo, welcome back di Dek Aircraft Channel. Udah lama ya kita nggak ada updatean tentang Ecu Speeduino. Kali ini saya lagi testing ya Speeduino versi 4. Ini nyoba nyetak PCB untuk warna hijau. Ini versi 4 bisa support 1-8 silinder, dan ini lagi testing VR conditioner. Terus ini ada VR conditioner versi baru. Ini untuk model Ecu yang kecil. Jadi Ecunya simple, kan nggak mungkin dipasang pakai model tancap kayak gini. Oke, berhubung banyak yang request secara detail tentang Speeduino, mulai video ini saya akan menjelaskan secara rinci step by step dan pemahaman tentang Ecu Standalone Speeduino. Jadi buat yang berencana menggunakan Ecu Standalone Speeduino, dipastikan ya harus paham dulu tentang Ecu Speeduino. Jadi kalau hanya asal coba dan belum ada pemahaman tentang Speeduino, bahkan pemahaman tentang mobilnya sendiri, dipastikan bakal jadi masalah. Karena orang yang menggunakan Ecu Speeduino itu tujuannya mencari solusi agar ECM atau Ecu yang ada di mobilnya bisa di custom sesuai keinginan. Tapi kalau kita belum kenal dan paham tentang Speeduino, bakal nambah masalah. Sebelum kita masuk ke Tuner Studio, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Speeduino. Jadi mungkin ini video bakal berkelanjutan ya, sampai puluhan part, karena Ecu kita sudah terjual hampir 1000 piece dan sudah banyak komunitasnya. Kita mulai membuat dokumentasi secara rinci. Jadi Ecu Speeduino ini Ecu open source yang dikembangkan dan di riset development ya dari rekan-rekan open source yang berkecimpung di electronic fuel injection ya. Jadi ini Ecu 100% bukan buatan orang Indonesia, bukan buatan saya, melainkan saya hanya importer dan assembling ya. Semua Ecu ini komponen terus desainnya ini merupakan bawaan dari Speeduino. Speeduino ini basicnya open source, jadi bisa dikembangkan sendiri. Semua part yang ada di sini bawaan dan rekomendasi dari Speeduino. Untuk Speeduino sendiri bisa dicari ya di Google. Tinggal googling aja apa itu Speeduino. Jadi sekali lagi, Ecu Speeduino ini bukan Ecu buatan Indonesia, bukan Ecu buatan lokal, namun berani di-compare, dan saya berani jamin di-compare dengan Ecu buatan lokal ya, entah itu yang berbranded ataupun yang baru bermunculan, tapi saya berani jamin Speeduino masih yang terbaik. Bisa dibuktikan dan ditanyakan ke teman-teman yang sudah menggunakan Ecu Speeduino. Namun ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya jelas, ini nggak ada boxnya. Kita harus pinter-pinter ngastem yang ada soketnya. Terus masalah kabel, ini modelnya IDC ya, kita harus pinter-pinter lagi. Nah, kalau kita sudah merekomendasi pakai yang model VGA ya. Ini pakai IDC kabel yang tipis, flat kabel itu, jadi lebih praktis model-model kayak gini.
produksi kita sudah seperti ini. Jangan khawatir ya, ini kuat untuk 300 volt. Walaupun ini soketnya kecil, kabelnya tipis, tapi ini 300 volt masih berani. Kemarin sudah saya nyetater buat nyetater mobil, masih kuat. Terus apa sih yang harus diketahui sebelum menggunakan Asus Speeduino? Speeduino ini memiliki kit ya, atau bisa dibilang Speeduino ini aktif dan bekerja harus ada triggernya. Trigger ini sesuatu yang untuk membuka sinyal ya. Ini diambil dari crankshaft sensor, bahkan bisa menggunakan distributor ya. Distributor mau dimodifikasi, mau pakai stoknya bisa. Mungkin di video saya sebelumnya menggunakan Delco yang dicoak ya giginya. Sebenarnya tanpa dicoak juga bisa. Untuk berbicara PNP, sebenarnya Speeduino ini PNP untuk semua mobil, kecuali yang drive by wire, itu ya, yang pedal gasnya pakai kabel, sama transmisi matic dia nggak bisa. Jadi apapun jenis mobilnya, asal itu injeksi, itu bisa. Lebih enak lagi jika trigger pattern atau decodernya sudah disupport Speeduino, seperti Honda, terus Suzuki, Daihatsu, itu gear patternnya sudah disupport, jadi kita nggak perlu pusing lagi. Cuman gimana sih untuk mobil-mobil yang nggak didukung sama Speeduino? Itu bisa. Misal untuk mobilnya masih distributor, itu bisa pakai basic distributor. Kemudian untuk mobil-mobil yang sudah hal sensor, mobil keluaran terbaru, itu lebih enak lagi asal kita tahu jenis pattern yang ada di crank sensornya. Ada berapa mata dan itu patternnya berapa, 60 atau 24 atau berapa. Karena setiap mobil beda-beda. Jadi kunci utama untuk menghidupkan Speedo ini harus ada sesuatu yang membuka gate-nya, yaitu sensor yang berasal dari crank sensor maupun dari Delco. Kita harus tahu urutan kabelnya yang mana aja harus dipakai. Nah, kalau mobil-mobil yang menggunakan hal sensor itu mudah sekali. Dia cukup ambil sinyal hal sensor dari crank maupun cam. Cuman untuk mobil-mobil yang masih distributor, karena berbagai macam distributor, itu banyak sekali kabel-kabelnya. Jadi kita harus tahu sensor mana yang dipakai. Nah, kalau untuk mobil-mobil yang berjenis Delco yang di dalamnya ada gigi, seperti gigi TDC 4 mata, terus CKP 24 sama CYP itu 1 mata, yang dipakai hanya TDC. TDC itu yang 4 mata. Terus bisa juga TDC sama CYP, jadi 4+1 atau 24+1 juga bisa. Namun kita harus tahu lagi kabelnya mana yang dipakai. Maka dari itu sebelum pakai Speeduino, kita harus tahu dulu wiring diagram dari mobil yang mau dipasang Speeduino. Jangan sampai beli ECU dulu tapi kabelnya nggak tahu yang mana. Terus untuk Speeduino ini kabelnya ada 40 pin. Ini dokumentasi Speeduino ini udah komplit ya, tinggal searching aja di Google. Tinggal di searching di Google. Tinggal searching Speeduino versi 4. Nah, di sini ada wikinya, wiki dokumentasinya. Nah, ini tinggal dibaca aja.
Jadi kalian yang mau pakai Ecu Speeduino rajin-rajin cari informasi ya sendiri secara mandiri, karena kita nggak 24 jam melayani tanya jawab ya. Silahkan yang mau bertanya boleh-boleh aja, nggak dilarang kok. Cuman mohon maaf sekali kalau telat bales atau apa ya, karena yang WA itu nggak cuma satu orang, setiap hari hampir ada 400 WhatsApp masuk. Di sini udah ada wiring, injektor, macam-macam udah komplit. Pokoknya Speeduino ini dokumentasinya udah jelas, nggak ada yang masih membingungkan tuh, nggak ada, karena ini open source yang bener-bener bisa dipahami sama user. Kecuali yang pakai nggak paham, itu bakal jadi masalah. Jadi sekali lagi yang mau pakai Speeduino silahkan cari referensi dulu sebanyak-banyaknya, apa itu Speeduino, cara kerjanya seperti apa, kabelnya itu apa aja, cara makainya gimana. Kalau udah paham bisa langsung beli, atau beli dulu juga bisa. Tapi kalau gagal ya bukan kesalahan dari kita, karena kita hanya importir. Selebihnya ada di tangan user untuk masalah pemasangan, kecuali datang ke bengkel langsung ya. Garansi kita kalau mau datang ke bengkel langsung, tinggal duduk manis, mobil udah jadi pasang Speeduino. Kendalanya biasanya di kabel, karena setiap mobil kabelnya beda-beda. Cara masangnya gimana, mau motong soket, ecu, atau bikin wiring baru, terserah. Yang jelas harus tahu sensor-sensor yang dipakai, karena sensor-sensor yang dipakai di Speeduino ini sangat basic sekali, nggak ribet. Kita contohnya map, kemudian wideband sensor, TPS, injektor, udah simple. Cuman banyak yang masih kebingungan itu masalah kabel-kabelnya. Untuk kabel-kabel Speeduino ini silahkan dibuka, sekali lagi ada di Speeduino. Semua dokumentasinya udah jelas, pin 1, pin 2 dan seterusnya sudah ada dokumentasinya. Masalah jumper di sini juga ada. Jadi kalau dibilang beli ecu ini menyesatkan, enggak, tergantung kepekaan kalian. Mau beli di toko yang terkenal, bahkan ecu yang terkenal pun, kalau kita nggak paham, nggak aware sama yang kita hadapi, ya bakal bingung sendiri. Maka dari itu saran saya, sebelum pakai Speeduino, pahami Speeduino, urutan kabel di mobil kita apa aja, terus fungsi-fungsi dari sensor itu apa. Kemudian yang paling sering terjadi itu ada yang beli kemudian dipasang sama mekanik yang ada di lokasinya. Mungkin orang yang di sekitar udah menganggap mekaniknya udah hebat, masalah injeksi lah. Tapi begitu ditanya fungsi kabel, atau ditanya misalnya ini soket ecu pin 24, ini larinya ke delco atau ke sensor suhu, tapi dia bingung, ini sinyal, ini ground atau apa, kebingungan. Jadi nggak serta-merta cuma sekedar paham, oh soket nomor 1 lari ke sana, nomor 2 lari ke sana. Iya memang benar, cuman harus dipahamin juga fungsi dan kegunaan dari setiap pin, bukan hanya sekedar hafalan gitu ya. Karena banyak kejadian kebingungan, misalnya seperti mobil-mobil BMW, di situ ada TDC, cuman kok groundnya nggak ada, ya dicari groundnya larinya kemana, dipakai. Jangan sampai kita malah kesusahan sama mobil kita sendiri. Untuk masalah ecu
misalnya ya kayak BMW terus Toyota, tinggal searching aja misalnya mobilnya apa, misalnya pin out Ecu Toyota Avanza. Di sini udah banyak googling, dan Google itu adalah segala-galanya. Jadi kalian nggak harus advance di mekanikalnya, tapi harus paham juga tentang digital. Kalian harus searching sendiri, install firmware-nya sendiri, karena untuk mobil injeksi ya, itu tentulah dia udah komputer, jadi kita harus bisa komputer. Lah mau mainan injeksi tapi nggak paham komputer, ya bakal kesusahan. Banyak kok di YouTube tutorial tentang Speeduino, cara kerja Speeduino udah banyak. Cuman di Indonesia hanya berapa orang, segelintir aja yang mau membagikan informasinya. Speeduino ini kalau di compare sama ecu-ecu pabrikan, bahkan ecu-ecu standalone yang premium, ecu ini yang paling manusiawi lah kalau untuk user Indonesia. Apalagi yang baru bermain mobil ya, nggak mungkin lah langsung beli Haltech yang harga ratusan juta, Motek, ataupun ya mending Mac Ecu lah, Mac Ecu yang harga 11 juta sampai 20 juta mungkin masih wajar ya. Tapi kalau untuk yang masih kemarin sore baru lahir di dunia otomotif, pakai Speeduino masuk di kantong ya harganya ya setara ini pajak tahunan mobil, dan bisa di customable, diprogram sesuai keinginan kita. VTEC bisa, turbo bisa, semuanya ada di dokumentasi di Speeduino. Jadi ecu ini ecu impor, bukan buatan Indonesia ya, cuman hanya dirakit di Indonesia. Karena kemarin ada yang bilang, itu kan cuma ecu buatan sendiri. Iya, ecu buatan sendiri, tapi yang bikin bukan orang Indonesia cuy. Tentu ini udah ada riset dan developmentnya, jangan di compare kayak ngerakit amplifier, beda jauh dong. Kemarin ada yang nyinyir, itu paling ecunya cepat mati. Udah saya buktikan, saya pakai ecu standalone Speeduino, saya udah jualan hampir 500 piece lebih ya. Selama bertahun-tahun gak ada yang komplain mati karena kesalahan user itu konslet. Iya banyak, karena mereka lupa pasang sekring atau apa. Cuman kalau rusak karena dirinya sendiri, maksudnya uzur ya, IC-nya lemah atau apa, jarang. Saya udah bermain Speeduino hampir 5 tahun, jarang. Kalau konslet karena kesalahan sendiri banyak. Ya itu kan bukan karena kesalahan Speeduino-nya, karena kesalahan si assembly-nya, entah bikin wiringnya salah atau apa. Makanya pakai ecu Speeduino benar-benar harus clean. Entah itu urusan kabel, kerapian dan sebagainya. Walaupun minusnya Speeduino nggak ada box dan konektor. Jadi kalau masih ragu tentang Speeduino, ya silahkan searching di Google, karena di luar negeri sudah banyak ya, dan kualitasnya juga nggak main-main hasil tuningnya. Sebenarnya ini Speeduino board ini kan hanya medianya ya, media untuk proses kita tuning dan mappingnya. Jadi mau sehebat apapun boardnya, kalau tuningnya juga nggak pas ya percuma. Jadi kita benar-benar harus multi talenta, komputernya bisa, pemahaman mesinnya dapat, masalah pengabelan juga paham,
cara kerja itu sendiri paham, cara kerja sensor-sensor itu paham, ya bakal enak hasilnya, bakal bagus. Oke, itu sedikit pembukaan ya untuk proses saya bikin dokumentasi secara rinci ya. Jadi saya mau bikin dokumentasi mulai dari nyari crank sensor, nyari trigger angle, bakal saya dokumentasikan. Ini hanya sekedar gambaran dulu tentang Speeduino, karena saya sebelum-sebelumnya nggak ada gambaran atau intro ya tentang Speeduino. Oh ya, Speeduino ini bisa dikonekin ke HP ya, pakai Bluetooth. Untuk connectingnya nanti. Untuk video berikutnya, saya akan mengulas bagaimana cara nyari trigger angle, baca crank sensornya seperti apa, ada di video berikutnya. Oke, terima kasih.